ya, pertolongan pada orang lain. Nah, itu salah satunya adalah melalui sedekah, ya. Ketimbang kita melakukan pertolongan pada orang lain tapi dalam hati kita merasa dengkul, ya, sakit, terpaksa, ya, itu tidak ada hasil apapun, ya. Nah, tapi kita menolong orang lain, lakukanlah dengan seikhlasnya, seikhlas mungkin, ya. Nah, memang pertama kita berat untuk merasa ikhlas, tapi kalau sudah sering dilakukan, ini terasa lapang, ya, terasa sudah jadi biasa sedekah itu. Nah, sedekah itu yang paling baik adalah, ya, tangan kanan memberi, tangan kiri, ya, jangan tahu. Itu maksudnya apa? Sedekahnya dengan diam-diam, itu lebih besar pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa di rumah yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya bersama keluarganya. Di sini saya akan menyampaikan, ya, apa itu keutamaan dan keuntungan kita melakukan, ya, sedekah itu, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya, ya, kita tidak terlepas, ya, dari hubungan kita dengan sesama makhluk, ya, hubungan kita dengan Allah, ya. Maka dikatakan di dalam Islam, hablum minallah wa hablum minan nas, ya, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, ya. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kita, ya, ibadah-ibadah khusus, ya, itu hubungan kita kepada Allah, ya, seorang hamba hubungannya kepada Allah SWT. Nah, apakah cukup itu, ya, kita melakukan hubungan kita kepada Allah SWT saja? Tidak. Allah juga mengatakan bahwa, ya, hablum minan nas, ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, artinya, ya, selain kita, ya, beribadah pada Allah, ibadah khusus, ya, kita juga, ya, diwajibkan untuk, ya, melakukan hubungan yang baik kepada sesama. Hablum minan nas dalam arti luas, ya, hablum minan nas ini hubungan kepada sesama manusia, ya, tanpa memandang siapapun dia, ya, hubungan baik yang perlu dijaga, ya. Yang kedua, ya, hubungan baik kita dengan sesama makhluk hidup, ya, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, ini di sini kita akan membahas, ya, bagaimana hubungan yang baik, ya, kita kepada sesama manusia, tapi kita juga mendapat, ya, pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga kita hubungan yang baik, ya, terhadap makhluk-makhluk lainnya, ya, di luar manusia, terutama seperti, ya, hewan, ya. Nah, di sini akan saya bahaskan, ya, bagaimana kita mengatur hubungan baik kita kepada sesama manusia, ya. Itu hubungan baik itu bisa kita, ya, aplikasikan, implementasikan dengan kita saling berbagi. Artinya, ya, saling berbagi itu kita bisa membantu orang lain, ya, menolong orang lain, ya, dalam bentuk apa? Sedekah, ya. Apa sedekah itu? Ya, kita memberikan sesuatu barang, ya, maupun uang,
maupun pertolongan kita yang lain ya dengan rasa ikhlas ya. Sedikit ya kita harus ikhlas, banyak juga kita mesti ikhlas, tapi tidak selamanya ya kita bersedekah ya harus dalam bentuk harta benda ya. Di sini sedekah dalam arti yang luas, bisa saja ya kita ya misalnya kita ya menolong orang lain ya, baik pikiran ya maupun tenaga, itu juga sedekah ya. Kemudian kita memberikan ya nafkah kepada keluarga, anak istri, juga sedekah ya. Kemudian ya menyingkirkan batu duri ya di jalanan, juga itu adalah sedekah ya. Kemudian yang paling ringan lagi ya, kita memberikan senyum kepada orang lain, itu juga ya bagian dari sedekah. Jadi tidak harus ya dalam bentuk harta benda yang dikatakan sedekah. Dan sedekah itu tidak harus menunggu kita sudah kaya baru sedekah ya. Karena apa? Sedekah itu banyak jenis dan Allah akan menilai. Sekecil-kecilnya sedekah kalau kita ikhlas di mata Allah lebih baik ketimbang kita sedekah banyak hanya untuk ria. Nah, itu tidak ada nilai apa-apa. Nah, tidak ada manfaat apa-apa. Nah, kita ya kembali lagi pada hablum minan nas tadi ya. Hubungan yang baik kepada sesama manusia ya. Dengan kita saling menolong ya, sedekah itu adalah bagian dari kita tolong menolong pada orang lain yang membutuhkan, yang kurang mampu ya. Jangan lupa ya, yang kaya saja masih butuh bantuan orang lain, apalagi yang ya yang belum kaya. Artinya ya yang kaya saja masih butuh bantuan orang lain. Jadi yang kaya tidak boleh sombong, karena ya kapanpun dia tetap butuh bantuan orang lain ya. Nah, artinya harus saling memberi ya. Yang miskin ya, yang belum kaya ya, harus saling membantu ya sesama, tidak memandang status sosial, suku, agama ya. Kita harus ya bisa melakukan ya pertolongan pada orang lain. Nah, itu salah satunya adalah melalui sedekah ya. Ketimbang kita melakukan pertolongan pada orang lain tapi dalam hati kita merasa dengkul ya, sakit, terpaksa ya, itu tidak ada hasil apapun ya. Nah, tapi kita menolong orang lain, lakukanlah dengan seikhlasnya, seikhlas mungkin ya. Nah, memang pertama kita berat untuk merasa ikhlas, tapi kalau sudah sering dilakukan, ini terasa lapang ya, terasa sudah jadi biasa sedekah itu. Nah, sedekah itu yang paling baik adalah ya tangan kanan memberi, tangan kiri ya jangan tahu. Itu maksudnya apa? Sedekahnya dengan diam-diam itu lebih besar pahala ya. Kalaupun diketahui orang lain juga pahalanya ada. Karena apa? Itu memberikan suatu contoh pada orang lain. Siapa tahu orang lain itu juga akan mengikuti jejak kita. Itu juga tidak jadi masalah. Tapi yang paling utama, sedekah itu tidak diketahui oleh orang lain. Artinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu ganjarannya lebih besar. Nah, di sini kita akan juga membahas ya apa keutamaan daripada sedekah itu sendiri. Nah, ya yang pertama ya limpahan pahala dari Allah SWT ya. Itu udah janji Allah ya dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Hadid ya 18. Nah, jadi janji dari Allah itu tidak akan pernah ya sedikit pun ya meleset ya. Pernah diceritakan pada zaman Rasulullah ya, Sayyidina Ali ya dia memiliki satu-satunya ya gandum yang ada di rumahnya. Nah, datang seorang ke rumahnya, itu sebenarnya ya, seorang itu adalah ya Jibril ya, mencoba Sayyidina Ali, keikhlasan Sayyidina Ali. Jibril udah tahu Sayyidina Ali hanya punya satu makanan saja di rumah bersama Siti Fatimah ya. Nah, datang Jibril, datang ke rumah
Oh, karena Sayyidina Ali ini orang yang memang ya ahli sedekah, artinya dia orang yang paling ikhlas ya. Begitu satu ya gandum, dia tanyakan dengan Siti Fatimah, hai ya Siti Fatimah, masih ada tidak makanan kita yang bisa kita berikan dengan tamu kita yang datang sekarang ini? Ada, kata Siti Fatimah, ada satu gandum ya yang hanya cadangan kita untuk makan hari ini ya. Kemudian kata Sayyidina Ali, kasih dengan tamu kita, jamu dengan tamu ya, tamu harus kita muliakan. Oleh Siti Fatimah ya, diambillah gandum itu dikasih kepada ya orang yang tamu yang tadi kenal datang tersebut. Setelah makan, puas makan ya, tamu tersebut ya pulang. Siti Fatimah menanyakan, hai suamiku, katanya, makanan apa ya yang kita makan pada hari ini? Sementara gandum tadi ya sudah diberikan kepada para tamu tadi. Kamu ikhlas dikasihkan tadi? Hai Fatimah, saya sangat ikhlas. Cuma kita gimana mencari makanan untuk hari ini? Nah, kata Sayyidina Ali mengatakan, ya Fatimah, ya, Allah telah berjanji, kalau kita bersedekah, satu akan dikasih 7. Ya, dikali 10, dikali 100. Nah, jangan pernah khawatir apapun yang pernah kita berikan kepada ya orang lain. Ya, seberapapun yang kita miliki, ya, Allah telah berjanji dalam ya surah ya Al-Hadid 18 bahwa ya, siapapun yang memberi ya, dia akan langsung mendapat ganjaran dari Allah. Ya, artinya ya di sini apapun yang kita keluarkan ya itu ya bukan merupakan sebuah kerugian ya, tapi hanya pinjaman kita kepada Allah ya yang akan diberi ganjaran berlipat ganda oleh Allah ya, asalkan kita ikhlas dan yakin. Nah, menyambung cerita itu Sayyidina Ali tadi ya, tidak berapa lama, dalam 1 jam kemudian ya, datang seseorang yang membawa gandum 1 diberikan pada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Mengatakan bahwa oh ini bukan punya saya, ini mungkin punya orang lain. Kenapa? Kata orang tadi, kenapa Anda menolak? Dan Anda tahu bahwa itu bukan punya Anda. Karena Allah sudah menjanjikan ya, di dalam Al-Quran ya, mengatakan bahwa saya yang mengasih sedekah 1 dapat 7. Nah ini 1 ya, itu bukan punya saya, coba cari pada tetangga lain, mungkin untuk tetangga lain. Balik pulang orang tersebut, itu sebenarnya Jibril ya, malaikat ya. Kemudian malaikat itu datang lagi, diberi 3 ya. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Ya fulan, apa yang Anda antarkan ini bukan punya saya, cuma 3 ya. Nah, mungkin ini punya orang lain, Anda salah alamat. Kalau punya saya 7, itu yang punya saya ya, sesuai dengan janji Allah, saya memberi 1 dapat 7, itu yang minimal ya. Pulang lagi orang tersebut, si fulan tersebut. Nah kemudian datang lagi, jarak berapa jam ya, pada hari itu juga diantar 7 dalam suatu piring. Ya Sayyidina Ali, ini betul punyamu, ada 7, saya dititip tadi gandum nih. Nah ini yang betul-betul punya saya, kata Sayyidina Ali.
karena Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, saya ngasih 1 dibalikkan 7, ya, dikali 10 dikali 100. Nah, ini dikasih 7, ini punya saya. Nah, demikian ya. Bagaimana Allah betul-betul mendapati janji bagi orang-orang yang bersedekah, ya. Ya. Tapi permusa di sultan air, ya, tidak selamanya juga ya. Apa yang kita berikan sedekahkan pada orang lain, ya, itu langsung dibalas seketika seperti yang diceritakan tadi, ya. Atau dibalas dalam hal-hal yang sama, ya. Ada juga ya Allah membalas dengan apa? Misalnya yang kita seharusnya akan jatuh sakit, ya, menjadi sehat, ya. Yang kita akan terjadi sesuatu, ya, misalnya di jalan atau di mana, ya, kecelakaan yang buruk, nah, itu akan ditangkal dengan sedekah kita, tidak jadi, ya. Nah, maka sedekah juga ya bisa menangkalkan hal-hal yang buruk, ya. Nah, itu manfaat juga yang kedua ya dari sedekah itu sendiri, ya. Berupaya kita ya berusaha gimana sedekah itu ya kita bisa lakukan dengan ikhlas, sedikit atau banyak, ya. Banyak itu lebih baik, sedikit juga lebih baik asalkan ikhlas, ya. Oke, para penonton, para hadirin di mana saja berada yang berbahagia. Kemudian ya sedekah juga ya bisa memperpanjangkan umur kita, ya. Itu sudah janji Allah. Ada suatu cerita pada zaman Nabi Sulaiman, ya, datang seorang malaikat maut, ya, kepada ya, itu Nabi Sulaiman. Hai Sulaiman, ya, ada kamu lihat orang yang ciri-ciri ini, ya, saya masih mencari orang tersebut, ya. Nabi Sulaiman mengatakan, memangnya kenapa? Orang itu, ya, hari ini sudah saatnya menghadap Allah, sudah habis masa kontraknya, umurnya, ya. Jadi dia mestinya meninggalnya ya di negeri lain, bukan di sini, ya. Tapi saya ikuti pada saat ya habis kontrak betul-betul tepat waktunya, maka orang itu akan saya cabut, ya, sesuai dengan ya umur yang telah ditentukan ya oleh Allah pada orang tersebut ya sebelum dilahirkan, ya, perjanjian ya 3 bulan 10 hari, ya, di situ ditentukan perjalanan kehidupan manusia, ya. Nah, sampai dia mati, termasuk dalam hal ini persoalan umur usia. Nah, jadi di sini sedekah ya bisa ya memperpanjang umur, merubah daripada ya jatah kontrak umur. Nah, di sini ya malaikat maut itu terus mencari orang tersebut, ya. Orang tersebut ya setiap hari melakukan sedekah. Setiap hari melakukan sedekah. Ya, ya. Dia menghadap Allah, ya Allah, ya, kenapa belum ada perintah langsung dengan saya untuk langsung mencabut, padahal itu sudah selesai, batas usia sudah selesai. Apa Allah jawab? Orang tersebut setiap hari melakukan sedekah pada siapapun, tiada absen. Bagaimana saya mau mencabutkan? Itu sudah janji saya bahwa setiap yang melakukan sedekah akan diperpanjangkan umur. Nah, ya, itu ya hak prerogatif Allah, masalah persoalan ya rezeki, takdir, maut, jodoh dan jodoh, ya. Nah, jadi dia tidak ditakdirkan meninggal pada hari itu ayahnya, tidak jadi meninggal padahal sudah ditakdirkan. Beberapa tahun kemudian baru ya si fulan tersebut meninggal, ya. Mungkin pada saat itu bisa jadi ya memang sudah apa catatannya ya bahwa
ya dia tidak melakukan sedekah lagi, ya tidak digerakkan hati sehingga ya dia dah ya pada waktunya dia harus menghadap Allah. Ya. Nah itu ya diantaranya keutamaan sedekah. Yang kedua, yang ketiga menghapuskan dosa. Sedekah ini menghapuskan dosa, ya. Seperti air ya memadamkan api. Nah, ya, begitu kita sedekah ya, pahala kita luar biasa. Apalagi kalau pada bulan Ramadan ini, wih luar biasa ya ganjarannya. Bulan lain saja ganjarannya kali 10 kali ya sekali 100, apalagi pada bulan Ramadan ini ya sangat besar ganjaran pahalanya ya. Tapi ya kita kalau mau sedekah sebaiknya tidak usah mikir pahala lah, itu urusan prerogatif Allah memberikan pahalanya. Tapi bagaimana kita saling menyayangi ya pada sesama ya. Kalau kita ada mungkin kita memiliki barang yang juga ya kita rasakan tidak bermanfaat buat kita, tapi bermanfaatkan orang lain, buat orang lain. Kenapa kita tidak kasihkan dengan orang lain ya barang tersebut, ketimbang jadi pajangan atau jadi ya barang ya simpanan seperti di museum. Alangkah baiknya kalau kita bagikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya seperti kita nyimpan pakaian banyak-banyak di almari, padahal kita sudah tidak ya suka atau tidak begitu senang lagi menggunakannya ya, atau kita bisa jadi tidak hobi menggunakannya. Kenapa tidak kita sedekahkan pada orang lain ya yang bermanfaat buat orang lain ya. Kita cukup menyimpan pakaian yang ya secukupnya yang kita inginkan ya. Nah banyak juga contoh-contoh yang lain ya. Nah artinya kita berbagi ya, karena kita kalau meninggal ya tak ada manusia pun yang bisa menguburkan dirinya sendiri ya, pasti orang lain yang membantu menguburkan kita, yang memakamkan kita, menyolatkan kita ya. Nah oleh sebab itu jangan kita ya sombong dengan apa yang kita miliki ini ya. Ini hanya titipan ilahi apa yang kita miliki ya. Tak ada seorang yang meninggal ya ke dalam kuburnya membawa pesawat jet ya. Tidak ada yang meninggal membawa ya Fortuner ya. Tidak ada yang meninggal ya membawa ini Pajero. Semua ditinggalkan. Kita hanya amal ibadah aja yang kita bawa ya ke alam akhirat ya. Ya amal ibadah kita aja ya. Ya diantaranya amal sedekah itu sendiri ya. Maka dikatakan amal sedekah itu sendiri ya bisa yang memadamkan api, ibaratkan air memadamkan api. Nah kan luar biasa ya, bahkan pintu surga berbagai macam jenis ya, ya ada yang orang yang masuk ke surga itu melalui pintu ahli salat, ada yang melalui pintu ahli puasa, ada yang melalui pintu ahli salat duha, ada yang melalui pintu ahli sedekah. Nah, Allah tidak menyulitkan seseorang untuk masuk surga. Sebenarnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu ardan say'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengatakan ya jadilah. Kalau Allah mengatakan tidak akan pernah berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Pengampun. Ya, para pemirsa ya yang berbahagia di mana saja pun berada. Nah, yang keempat ya dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sedekah itu sendiri. Nah, di akhirat nanti ya sedekah itulah yang melindungi kita ya dari panasnya api neraka. Ya. Nah, luar biasa itu kan daripada keutamaan sedekah ya. Jadi barang-barang yang apapun yang kita sedekahkan, apa perbuatan kita yang kita ikhlas lakukan, itu bagian dari sedekah. Itu ya yang melindungi kita dari api neraka ya. Nah di akhirat kelak ya, setelah di ya yaumil mahsyar ya. Nah
Nah itu ya tertuang dalam ya baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sahih ya. Nah kemudian mendapatkan naungan di hari kiamat. Nah keutamaan sekali itu yang kelima itu ya mendapatkan naungan ya di hari kiamat itu di padang mahsyar, di mana seluruh makhluk ya, itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana teriknya matahari ya di atas ubun-ubun. Nah yang belum bisa ditentukan berapa lamanya ya, karena giliran dihisab ya di yaumil mizan ya. Nah jadi sedekah itulah yang melindungi ya dari teriknya matahari ya, itu di dalam ya salah satu hadis ya maupun di dalam Al-Quran ya, itu janji Allah tidak akan pernah ya meleset, pasti ya, karena Allah itu yang punya hak prerogatif ya, nah, dan punya kekuasaan. Maka dia mengatakan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa innama amruhu ardan say'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ya. Oke, para pemirsa di seluruh tanah air, demikian sedikit ya pencerahan ya dari saya dalam Ansah. Saya juga lagi banyak belajar. Bukan berarti saya mau itu ya ngomong di sini artinya saya sudah mengetahui semuanya, tapi hanya ya menyampaikan ya, berbagi ya pengetahuan itu juga bagian dari sedekah apapun yang saya lakukan, hanya saling mengingatkan walaupun satu ayat ya. Oke, para pemirsa di seluruh tanah air, saya ucapkan ya, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sampai selesai ya, dan tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, dimudah semua urusan ya, dan tetap dalam ya, keadaan istiqomah. Mari kita mulai dari sekarang sedikit demi sedikit tetap melakukan sedekah walaupun hanya sekedar tersenyum ya, untuk menyenangkan orang lain ya. Sampai di sini dulu ya, saya ucapkan ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.